sebenarnya kita boleh introduction dulu sih Pak ya Pak. Boleh. Habis itu Pak boleh mulai sambil tunggu yang lain join. Oke. Ya, jadi selamat sore semuanya. Pak Budi, Sore Pak Arman. teman dari mahasiswa IBIK dan semua Foundex. Terima kasih sudah hadir untuk webinar hari ini. Judul webinar hari ini adalah Marketing for SMEs dan Pak Budi Setiawan, salah satu dosen dari IBIK Kesatuan yang akan presentasikan, dan ini sebuah kehormatan buat kami bisa ada Pak Budi di sini dengan pengalaman yang sangat luas di bidang manajemen, organization, dan juga tentunya di marketing ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak bisa introduce lebih lagi mungkin mengenai background-nya sedikit, dan nanti kami juga sangat looking forward untuk belajar dari Bapak mengenai marketing Pak. Tentunya Founders di sini seperti Bapak tahu ini UMKM yang baru dimulai beberapa minggu ke belakang ini Pak. Dan tentunya banyak perlu bimbingan, dan makanya kita ada mentors dan ada webinar ini seminggu 2 kali Pak. Semoga bermanfaat buat semua founders, dan kami bisa belajar 1-2 hal yang baru dari Bapak dan bisa terapkan langsung ke bisnis masing-masing Pak. Oke. Jadi di Brightcube ini ada 9 tim, 4 tim itu di F&B, dan 5 tim yang lain di non-F&B, beberapa di pendidikan, beberapa di procurement baju, apparel, di kafe juga, ya, dan yang lain F&B sih, buka kafe, tempat kopi, investasi, dan juga ada Anthony Nikwans bikin Chinese food. Iya Pak, makanan dan minumannya enak-enak. Saya udah sering coba seminggu berapa kali. Tapi ya, oke. Thank you teman-teman. Jadi waktu dan tempat saya mempersilahkan Pak Budi. Oke. Terima kasih Pak Arman. Selamat sore semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Baik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arman dari Brightcube ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini untuk kita sama-sama berbagi lah ya, kita sharing saja, santai, relax, jadi tidak terlalu formal juga kawan-kawan semua. Kenapa? Kalau memang dibungkus dalam semuanya serba formal, nanti jadi malah teman-teman nanti malah kaku gitu ya, malah sungkan dan sebagainya. Ya, yang pertama mungkin ya saya termasuk yang cukup mengikuti dari awal program yang digagas Pak Arman ini, luar biasa kawan-kawan. Jadi dari awal cita-cita beliau ingin berkontribusi dalam pendidikan dengan memfasilitasi sebuah kegiatan di mana kawan-kawan semua dapat langsung ya terjun langsung, uji coba langsung di lab lapangan langsung ya. Jadi memang ya seperti kawan-kawan dari IBIK Kesatuan ya, mungkin dari IPB juga ada, pasti sudah mulai merasakan kan ya gelisahnya gitu ya. Mungkin ya ada jarak dari orang tua yang sebelumnya kalau mau makan, mau minum tinggal buka tudung saji, sekarang harus cari sales dulu gitu kan. Cari sales dulu supaya nutup dari cost-nya seperti itu. Belum ada tekanan-tekanan. Nah, itu semua adalah proses kawan-kawan. Itu semua proses yang memang bagian dari proses pembelajaran, justru bagian inti dari inkubator bisnis ini. Ya, inkubator bisnis ini memang mendidik teman-teman semua untuk langsung merasakan atmosfer itu. Seperti itu. Jadi atmosfer mendapatkan tekanan. Karena yang namanya investor pasti dia punya ekspektasi ya. Investor pasti punya ekspektasi. Kita sebagai pengelola, kita sebagai owner, kita inventor juga pasti punya tujuan jangka panjang yang ingin kita capai. Seperti itu. Jadi memang saya yang pertama mungkin mengapresiasi ini sudah pekan keempat Pak Arman ya. Udah pekan keempat, saya masih punya janji yang belum saya penuhi ke kawan-kawan semua untuk main. Mohon maaf, karena memang 2 pekan kemarin, ya alhamdulillah saya baru saja wisuda, Pak Arman dan kawan-kawan. Jadi proses panjang di UI ini ya luar biasa ya, mungkin tekanan-tekanan juga sama, kita juga mendapatkan tekanan-tekanan, publikasi dan sebagainya. Terus kemarin juga di baru saja pekan kemarin acara di kampus. Jadi mudah-mudahan di pekan ini bisa sowan lah. Setidaknya hari Minggu nih, enak tuh di sana tuh sebetulnya dari Sentul Selatan, saya kadang-kadang suka main juga tuh ke Sentul yang masjid, di sana tuh ada masjid yang bentuknya seperti bunga tuh, sebetulnya saya bisa langsung mampir ke sana, seperti itu ya, kan langsung deket ya, langsung tinggal keluar tol Sentul Selatan, tinggal belok aja bisa nyampe ke sana, insya Allah.
saya akan mampir bersama keluarga setidaknya mungkin hari Minggu ini deh ya, mudah-mudahan. Baik, oke, yang saya hormati Pak Arman beserta tim, seluruh tim dari Brightcube, ya dari kawan-kawan dari IPB. Di sini ada Bu, ini masuk, udah hadir nggak Bu? Siapa? Bu Linda nggak masuk ya? Nggak hadir ya? Ada Mbak Stevia juga nih, kawan-kawan saya juga sama-sama sebagai akademisi juga. Tadi Pak Arman memperkenalkan saya untuk introduce lebih lanjut ya kawan-kawan. Memang saya basically saya memang seorang akademisi ya, akademisi yang bergerak di manajemen dan juga di marketing khususnya. Jadi topik-topik research saya itu banyak berfokus di marketing dan juga di manajemen. Selain sebagai dosen, saya juga seorang konsultan, tapi saya konsultan lebih kepada konsultan research. Fokus riset saya di consumer behavior ya di salah satu kementerian. Jadi tahun ini saya dapat research sebagai konsultan di topiknya willingness to pay, Pak Arman. Jadi di tahun ini saya mendampingi kajian research terkait dengan willingness to pay konsumen. Jadi nanti di situ saya mendesain sebuah komposisi. Jadi ada harganya berapa, warnanya, bahannya, terus nanti preferensi harganya berapa, seperti itu. Nah itu yang kita kaji selama 1 tahun ke depan. Nah di Kesatuan saya dipercaya sebagai dosen mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini perilaku konsumen sama research method seperti itu. Itu sekilas kenalan tentang saya. Rumah saya juga nggak jauh dari Sentul di daerah Karadenan. Ya Bogor coret karena antara Bogor sama kabupaten sama kota itu pas di perbatasan ya seperti itu. Oke, itu perkenalan singkat tentang saya. Mungkin saya akan sharekan materi ya kepada kawan-kawan semua. Mungkin ini share materi dari panitia ataukah bisa dari saya, Pak Arman? Saya belum jadi host. Bisa dari Bapak. Mungkin tolong ya. Bisa. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, ini materi juga sudah saya share ke Bu Linda tadi ya. Materinya sederhana aja kok. Jadi di sini melengkapi aja ya, komplementer dari mungkin materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang memang sangat kompeten di bidangnya ya. Ada para praktisi di situ yang sudah menyampaikan beberapa materinya kepada kawan-kawan semua. Nah, di sini misalkan seperti teman-teman lihat ya, kalau berbicara nama Budi Setiawan ya, nama Budi Setiawan itu banyak banget kan ya. Ada Persatuan Budi Sedunia misalnya gitu ya, Persatuan Budi se-Indonesia seperti itu ya. Kalau Pak Arman kan yang nyamain paling Arman Maulana gitu ya, artis gitu kan, penyanyi. Kalau Budi tuh banyak kan, ada pelawak juga ada Budi gitu ya, polisi ada Budi gitu ya, jadi sangat-sangat generik. Nah, bagaimana kita bisa kontras di mata konsumen ya? Ini salah satu yang saya praktekkan juga. Bagaimana Yomi Taufik Coffee bisa kontras di mata konsumen? Bagaimana vendor kampus ya? Vendor kampus bisa kontras di benak konsumen. Salah satunya adalah kita menempatkan posisi produk kita di benak konsumen seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau Budi Setiawan yang ini yang sekarang sedang berbicara sama kawan-kawan semua, saya berikan 999 di situ. Jadi kalau teman-teman browsing Budi Setiawan 999 kayaknya nggak nyasar gitu ya. Tapi kalau browsing Budi Setiawan saja nanti ada Budi Setiawan macam-macam tuh. Ada Budi Setiawan yang jadi pemeran iklan itu ya, yang investasi itu ya, binomo ya, atau apa gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, saya mengkontraskan diri saya juga dengan nickname seperti ini ya. Ini untuk membedakan antara Budi Setiawan yang satu dengan Budi Setiawan yang lain. Ini untuk bisa kita praktekkan dalam bisnis kita masing-masing. Nah, kita bicara dari dasar dulu ya. Kalau berbicara marketing ya, marketing kan ada market, ada ink gitu ya. Ini kita bicara filosofi dasar dulu deh. Kalau kita bicara marketing itu kan creating ya, kita membuat sesuatu, kita mengkomunikasikan, menghantarkan, mempertukarkan, apa yang kita pertukarkan, offering. Jadi sekarang teman-teman lagi offering nih. Ada yang menawarkan F&B, ada yang menawarkan tadi clothing, ada yang menawarkan edukasi, semua berusaha offering. Ya, tapi offering kawan-kawan di sini punya value apa enggak? Gitu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Idealnya kalau kita offering something ya, kita menawarkan sesuatu itu, sesuatu yang kita tawarkan itu punya value. Kalau kita berbicara value, nanti apa yang konsumen bakal dapat dibandingkan dengan apa yang konsumen keluarkan. Seperti itu, ya. Value-nya untuk siapa ya? Untuk konsumen kita, untuk customer kita, pelanggan kita, klien kita, ya partner, masyarakat secara lebih luas. Tadi misalkan saya
Selain sebagai dosen, saya konsultan research. Kali ini dapat job saya sebagai di riset terkait willingness to pay. Berarti kan saya harus offering value. Apa sih? Kenapa sih harus pilih saya? Itu marketing bicaranya gitu. Mengapa kalau saya butuh layanan bimbel harus pilih bimbelnya ini yang ada di kawan-kawan sekarang di Bright Cube? Kenapa kalau saya pengen tadi Chinese food harus ke sini gitu? Nah, sama seperti ini juga kita berusaha offering value. Kenapa sih instansi kementerian tadi pilih saya? Padahal banyak pakar-pakar yang lain seperti itu. Value apa yang saya kasih kepada mereka? Seperti itu ya. Nah, kenapa ada marketing itu market dan ink? Karena ink di sini artinya kita harus dealing with the ever changing market. Pasar selalu berubah. Pasar selalu berubah. Gitu ya. Pasar selalu dinamis. Konsumen preferensinya selalu berubah. Selalu penawaran-penawaran baru setiap saat silih datang berganti. Ya, maka kita harus bisa menangani perubahan pasar itu dengan baik. Gitu ya. Kalau dulu orang senangnya ukurannya yang large gitu ya. Sekarang orang geser misalkan ke yang medium misalnya seperti itu. Kalau dulu orang senangnya kalau beli furnitur itu yang besar-besar ya, jati. Kalau sekarang orang yang karena memang sekarang ketersediaan lahan juga terbatas, terus kemudian juga harganya juga mahal, orang sekarang konsepnya misalkan minimalis, ya. Apakah misalkan tempat tidurnya bisa merangkap laci misalnya ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita harus memang berhadapan dengan pasar yang terus berubah. Seperti itu ya. Ini sederhananya, nanti saya nggak terlalu banyak bahas di dua aspek yang lain ya. Saya langsung aja ke positioning. Mungkin segmenting sama targeting teman-teman sudah tahu ya. Kalau berbicara segmenting kan nanti kita kelompokkan ya, pasar yang heterogen menjadi homogen. Kan banyak nih, kita kelompokkan berdasarkan keragaman kesamaan karakteristik. Kita fokus target, yang mana yang kita fokus target yaitu kepada pasar potensial. Ya, pasar potensial itulah yang kita target. Nah, yang ingin saya bahas lebih banyak di sini adalah yang positioningnya, being strateginya ya. Gimana terkait positioning ya? Karena setiap produsen, setiap pemasar tadi kan offering value. Semua offering. Pak Arman offering, Bu Linda offering, saya offering, semua offering. Semua pasar dibanjiri oleh penawaran-penawaran yang sangat banyak gitu ya. Nah, lalu gimana kita bisa mendesain penawaran ya dan image yang bisa tergambar di benak konsumen, itu posisi kompetitif kita gitu. Ya, saya bold di situ ya, posisi kompetitif berbeda dan bermakna di benak pelanggan. Gitu. Bagaimana kita bisa memposisikan bisnis kita saat ini, yang teman-teman sekarang bisnisnya misalnya F&B, yang bisnisnya tadi misalnya ada ya kopi gitu ya, ada yang misalnya Chinese food, misalnya sate. Apa sih yang mau dibenamkan di benak konsumennya, di benak pelanggan, apa yang mau dibenamkan, dan itu menjadi karakteristik pembeda antara produk teman-teman dengan produk yang lain. Kayak tadi misalnya ada yang bergerak di bidang edukasi, pendidikan, misalnya bimbingan belajar gitu ya. Apa yang mau teman-teman benamkan di situ? Kita ambil contoh misalnya ada bimbingan belajar yang membenamkan bahwa dia kalau ada peserta bimbingan belajar yang berhasil tembus masuk UI, berhasil tembus misalnya masuk ITB gitu kan, suka di expose besar-besaran ya. Kadang warnanya juga ya, warna grup bimbelnya disamain gitu ya, warnanya kuning untuk menyamakan dengan warna alma mater. Saya izin sebentar, ini ada kucing masuk, bentar. Oke, founder sementara kalau ada pertanyaan bisa ditanya pas Q&A. Selamat datang juga, kayaknya ada beberapa nama yang bukan dari Bright Cube, tapi kita senang teman-teman bisa join, bergabung di komunitas kita. Oke, sorry ya. Bisa lah, ini romantikanya kuliah online atau webinar gitu seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi tadi ada kucing lewat sebagai iklan. Jadi menginterrupt kita gitu ya. Jadi iklan seperti iklan. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan. Saya ingin lebih masuk kepada positioning ya. Nah, bagaimana kawan-kawan nanti bisa memposisikan di benak pelanggannya seperti apa. Nanti kita akan banyak diskusi di sini ya. Salah satu kunci ya, ini tips sederhana aja lah. Saya nggak terlalu banyak masuk textbook ya kawan-kawan. Karena memang kita kan how to apply the theory gitu ya. Bagaimana sekarang teori ini bisa kita aplikasikan dalam bisnis teman-teman semua. Salah satu tipsnya ya dalam melakukan positioning adalah lakukan repetition.
pengulangan, berulang-ulang sampai masuk ke benak pikiran dari target pasar kita. Seperti itu, ya. Ini harus diulang-ulang berkali-kali. Apa yang mau teman-teman ulang-ulang? Apakah kualitasnya? Apakah manfaatnya? Ya, segala macamnya, bisa konteksnya, bisa kontennya, macam-macam. Nah, kata kuncinya salah satunya adalah di pengulangan. Ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari, misalnya dari iklan-iklan. Karena kalau kita berbicara nanti awareness dari konsumen, kan teman-teman semua masih baru buka ya. Kita harus sadari bahwa bisnis kita baru buka, teman-teman baru jalan 4 pekan. Ya, 4 pekan itu memang waktu yang krusial untuk membangkitkan awareness dari konsumen. Seperti itu. Nah, ini udah sangat dibantu difasilitasi oleh Brightcube, teman-teman bisa running bisnisnya ya tanpa harus memikirkan banyak biaya-biaya investasi awal terkait misalnya sewa, ya tempat dan sebagainya. Nah, di repetition inilah yang menjadi salah satu kuncinya ya, yang bisa akhirnya konsumen dengan jelas membedakan apa sih kontrasnya antara produk satu sama produk yang lain ya. Ada beberapa hal sih yang bisa kita tonjolkan di sini. Teman-teman mau tonjolkan yang repetition tadi ya, yang sebagai bagian dalam positioning tadi yang akan di-repeat berulang-ulang. Ya, misalnya gini lah, saya kasih ambil contoh karena marketing itu kan harus berikan contoh ya. Bukan untuk mengendorse sebuah brand, tapi contoh misalnya ada sebuah brand yang terkenal bahwa dia obat sakit kepala misalnya ya. Ketika dia membranding juga produknya bukan untuk obat sakit kepala, tapi untuk obat nyeri otot misalnya gitu ya, dia melakukan repetitionnya adalah di penekanan nyeri otot. Mungkin kalau teman-teman hafal ada iklan yang nyeri otot gitu sampai 3 kali tuh. Nah itu ada repetition tuh agar orang tahu. Karena kalau kita udah sebut misalnya Bodrek, orang taunya sakit kepala. Orang taunya misalnya Paramek, orang sakit kepala. Oskadon pasti sakit kepala, misalnya gitu. Nah, ini brand ini ketika dia mempunyai satu lini produknya adalah untuk obatnya bukan untuk sakit kepala ya, tapi untuk nyeri otot, dia melakukan repetition di situ. Salah satu contohnya, nyeri otot. Nah, itu 3 kali tuh. Itu bukannya tanpa maksud. Itu ada maksud. Tujuannya apa? Agar tadi dengan dilakukan repetition, konsumen menjadi ingat bahwa untuk nyeri otot bisa menggunakan obat dari brand tersebut. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman ada lagi produk makanan ya, produk makanan dengan toko iklannya salah seorang penceramah terkenal ya, penceramah seorang ustazah. Beliau ditekankan dalam iklan tersebut seperti ini contohnya ya. Mamah tahu sendiri, halal. Nah itu berulang-ulang tuh. Mamah tahu sendiri, halal. Contohnya seperti itu. Kenapa brand tersebut tidak memperkenalkan misalnya performance-nya? Berarti kan kalau biskuit misalnya lezat rasanya gitu ya, mengandung multivitamin misalnya, tapi dia bukan masuk ke performance-nya. Ya. Dia bisa masuk ke psikologinya. Jadi yang teman-teman bisa masuk dalam positioning bisa pilih di antara 4 ini. Ya, bisa ke performance-nya, ya, performance misalkan tadi ya, nyeri otot gitu ya. Diulang 3 kali kan, nyeri otot, nyeri otot gitu ya. Nah, itu penekanannya. Atau tadi iklan makanan ya, yang dimana dia ada kalimat di situ, mamah tahu sendiri, halal. Nah, itu yang diulang berkali-kali, berarti masuk ke psychological benefit-nya ya. Bisa membentuk dia sebagai prestis ya. Kalau misalnya mengkonsumsi produk ini loh ya, ini kesan prestisius yang diangkat gitu ya, misalnya seperti itu. Atau ada penerimaan sosial gitu. Misalnya kenapa sih orang senang nongkrong di coffee shop tertentu gitu ya, padahal mungkin ya harganya juga sudah cukup lumayan mahal gitu ya, karena ada penerimaan sosial di situ. Orang mau lobby bisnis, dia ngajak koleganya ke situ, dia merasa pride, ini cocok nih, tepat untuk diajak koleganya ke situ, misalnya seperti ya. Jadi kawan-kawan bisa pilih nih, apa sih yang mau ditekankan, salah satu dari apa sih positioning apa yang mau dimasukkan ke benak konsumennya. Bisa dari convenience-nya, ya convenience itu kenyamanan dalam membeli produknya, gampang, mudah, di mana saja, kapan saja, misalnya seperti itu ya, bisa diraih gitu. Kalau dulu ada produk di mana Coca-Cola misalnya ya,
di mana saja, kapan saja, misalnya gitu ya, always, misalnya seperti itu. Atau price-nya, ya, price-nya. Ini harganya memang harga yang cocok, harga yang tepat, misalnya ya, dibanding dengan segudang manfaat yang diberikan, misalnya seperti itu. Nanti perlu hati-hati juga, jangan sampai kita mengkomunikasikan, misalnya harga murah, nah itu kan menjadi blunder gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya ya? Gimana sih caranya kita mendiferensiasikan produk kita dengan dibandingkan pelanggan gitu ya, dibandingkan kompetitor gitu ya. Tadi udah saya sampaikan bisa di konten, bisa di konteks, bisa di infrastruktur. Nah, mungkin kita main di konten sama konteks deh ya, main di konten. Nah, kalau yang di konten kita mainnya apa sih yang ditawarkan ke pelanggan? Nih, kawan-kawan, sekarang misalnya saya tanya deh, F&B selain coffee shop tadi ada apa Pak Arman? Ada makanan ya? Ada restoran Chinese, Pak. Oke, ada yang hadir di sini mungkin bisa sharing, kita sambil sharing nggak apa-apa ya. Oke, mana nih partisipan ya? Saya bisa lihat daftar partisipan dari mana ya? Oh, dari sini nih. Ya. Kalau Fatimah Zahro peserta ya? Peserta. Oke, Fatimah Zahro. Betul, Pak. Timmu apa? Saya dari Belajar Yuk, Pak. Apa tuh? Dari bebas bimbel gitu. Ah, bimbel. Ya, tuh. Bimbel ya. Target kamu bimbelnya siapa pesertanya? Anak SD, SMP? Ya, dari SD sampai SMA, Pak. SD sampai SMA. Oke, baik. Sekarang kita lihat kompetitormu ya. Ini nanti ada slide berikutnya nih, tipsnya ya, cara-cara untuk membuatnya nih. Nih, sekarang petunjuknya seperti ini ya, Zaro. Saya panggil Zaro nggak apa-apa ya? Ya. Nih, sekarang kontenmu ya. Apa yang ditawarkan Zaro kepada pasar? Tadi, bimbingan belajar, Pak. Kan gitu ya. Kalau hanya berbicara, saya menawarkan bimbingan belajar, Pak. Apa bedanya Zahro sama bimbingan belajar yang ada sekarang yang sudah well known duluan, established duluan ya? Let's say kalau kita sebut misalnya ada Primagama ya, ada IF, ada Nurul Fikri, ada macam-macam deh kalau kita sebut brand. Nah, kalau cuma bicaranya saya menawarkan bimbel, Pak. Oke, itu belum menjadi differentiate. Ya, belum menjadi differentiate. Kemudian konten berikutnya, penawaran utama produknya kepada pelanggan apa? Tadi saya memberikan ini Pak, bimbingan belajar, membahas kisi-kisi soal misalnya yang belum banyak dibahas di kelas, atau yang sekarang memfasilitasi terkait dengan karena memang sekarang belajar online ya, mungkin tidak optimal seperti itu. Nah, inilah yang akan kemudian kita kita coba tawarkan kepada pelanggan kita sebagai diferensiasi. Ini ada ini ya, ini listnya ya, checklistnya nih seperti ini. Jadi Zahro dan kawan-kawan bisa bikin checklist begini. Anggap sekarang yang kompetitor Apple to Apple apa? Ya, Apple to Apple aja dulu misalnya ya. Tadi pasti Zahro punya ini dong, tarif dong ya. Berapa biaya bimbelnya gitu kan? Pasti ada ya? Betul, Pak. Betul, ada. Oke, untuk private Zahro kasih tarif berapa? Untuk SMP aja deh. SMP private berapa? Matematika. Itu untuk semua jenjang 50.000 per pertemuan, Pak. 50.000 untuk pertemuan. Ya, dan kita juga ada seperti bundling untuk per kelompok gitu. Jadi satu orang jika berkelompok gitu Pak ya, 10 orang itu bisa dikenakan hanya Rp5.000. Oke. Jadi berkualitas, walaupun murah tetap berkualitas seperti itu. Oke. Nah, itu juga ya tadi penggunaan diksi murah dan berkualitas itu bisa jadi diksi yang bertabrakan di benak konsumen tuh. Nanti kita coba pilih kata yang lebih pas ya. Tapi ini salah satu tahap awal Zahro ya. Zahro sekarang lihat nih kompetitor terdekat ya, kompetitor terdekat lembaga-lembaga bimbingan belajar misalnya seperti itu. Lihat, kalau ini kan contohnya produk lah ya, misalkan kemasannya, bahan bakunya, harga, warna, kualitas, rasa dan sebagainya. Disebutnya kalau di kita marketing kan mengenal istilahnya atribut ya, atribut produk ya. Jadi atribut segala yang melekat pada produk. Sekarang misalnya bimbingan belajar ya, bimbingan belajar atributnya apa? Ya, harga udah pasti ya. Terus kemudian apalagi kompetensi misalnya ya. Terus apalagi biasanya kalau bimbel itu ya yang justru dicari orang tua itu yang punya banyak stok soal. Yang banyak stok soal. Jadi kalau hanya mengulang, jadi dia seperti ini apa bukan Q&A apa disebutnya soal jawab ya, soal jawab. Nah, seperti itu. Jadi bikin nih, kalau pesaing satu dia ngasihnya gini ya, harga segini. Ya, kelebihannya ini. Saya kasih ini harganya segini, harga lebih terjangkau tapi
misalnya didukung oleh atribut lain yang lebih khas. Misalnya tadi ya, di bimbingan Zahro menyediakan bank soal yang lebih lengkap, misalnya seperti itu. Ya, menyediakan bank soal yang lebih lengkap gitu dibandingkan misalkan bimbel pesaing misalnya seperti itu. Jadi agar bisa kontras nih di benak konsumen ya antara bimbel yang sekarang Zahro jalani ya open dibandingkan bimbel yang sudah ada sekarang. Bisa konsumen digoda dengan tanda petik harga. Tadi Zahro mengatakan, Pak, kami harganya lebih murah, Pak. Ya, tapi kami kualitas tetap kami jaga. Nah, saran saya nanti mungkin tidak menggunakan kata murah gitu ya. Tapi bisa misalnya menggunakan dengan harga yang kompetitif gitu ya. Harga yang lebih kompetitif. Kayak contoh misalnya ini ya. Saya lupa ya. Kalau teman-teman tahu sekarang ada mie instan yang mengutamakan benefit. Tahu ya? Yang Lemonilo tahu ya? Lemonilo dia tagline-nya apa? Harga lebih sedikit, manfaat lebih banyak. Gitu ya. Kalau nggak salah gitu tagline-nya. Harga lebih sedikit, manfaat lebih banyak. Di situ pikiran konsumen lagi dimainin tuh. Supaya konsumen mikir, ya nggak apa-apa sih, lebih beda Rp1.000 inilah. Tapi kan manfaatnya lebih banyak, dia nggak pakai penguat rasa segala macam kayak gitu. Nah, Zahro mau mengatakan bahwa bimbelnya misalnya harganya lebih murah gitu ya. Nah, gimana caranya bisa mengemas dalam bahwa harga lebih kompetitif tapi manfaat tetap sama atau manfaat juga tetap unggul. Nah, ini bisa dirumuskan point of difference-nya untuk membantu tadi, karena kalau berbicara di petunjuk slide tadi ya, di slide tadi kan ini nih, Zahro bisa masuk performance. Performance itu misalnya Zahro bisa tampilin nih tutor-tutornya. Pasti bimbingan belajar tutor dong yang dijual ya. Tutor. Kalau Zahro bilang nih tutor saya tuh dari PB ya, tutornya dari UI, dari UGM, wah itu udah orang, oh iya tutornya dari PB tuh gitu ya. Misalnya itu performance-nya yang mau ditampilkan. Convenience-nya misalnya, convenience misalkan dalam era pandemi gini ya tetap kok ini mudah dijangkau, kita mengikuti protokol segala macam misalnya ya, misalkan seperti itu. Atau tadi price ya, price benefit. Orang lebih suka juga kadang di bundling tadi yang Zahro bilang ya, di bundling gitu ya. Jadi ini paketnya sehingga orang merasa kalau ngambil paket utuh dia beruntung gitu. Misalnya gini Zahro, orang sekarang kan suka jual eceran ya. Eceran nih, sekarang handphone aja jualnya coba kamu perhatiin deh. Handphone sekarang charger udah mulai dijual terpisah. Ya, headset dijual terpisah gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau di rekap bisa menjadi harga bundling, misalnya begitu ya. Itu yang sebenarnya juga salah satu pricing strategi yang sekarang mulai diterapkan juga di usaha-usaha besar. Tapi setidaknya kita sebagai ya UMKM ya yang baru muncul, kita startup permulaan, kita bisa mempelajari dari sisi mana sih kita bisa masuk gitu ya. Nah, ini checklist di sini bisa membantu teman-teman untuk kira-kira saya apa sih yang mau saya tampilkan. Nanti kan ini aplikasinya adalah di poster yang Zahro bikin, ya, di pamflet yang diposting ke dalam Instagram, gitu. Ya, ini semua berdampak kepada nanti strategi komunikasinya. Seperti itu contoh untuk yang misalnya untuk yang bergerak di bidang edukasi atau pendidikan, gitu ya. Nah, ini ya, ini juga penting nih teman-teman. Kalau blog Rizky itu apa Rizky? Usahamu di bidang apa Rizky? Ya Pak, kita itu mesin Pak. Mesin apa? Jadi Bahari auto feeder sama sifon, tanpa udang. Mesin berbasis ya teknologi mesin ya. Oh, teknologi mesin ya? Ya. Wah, ini dia. Maka ini makin menarik ya. Sangat, ini karakteristik bisnisnya semakin variasinya cukup luas nih Pak Arman, luar biasa. Nah, tentu kita harus kenal pelanggan kita nih ya. Pelanggan tadi misalnya produk saya mesin Pak, produk saya pendidikan Pak, produk saya F&B Pak, misalnya gitu ya. Oke, sekarang kenali siapa sih sekarang pelanggan Anda. Kan teman-teman 4 minggu nih. 4 minggu sudah mulai ada konsumen ya. Dengan segala lika-likunya, tertatih-tatih gitu ya, berusaha meyakinkan gitu ya. Itulah memang mendapatkan pelanggan baru memang dibandingkan mempertahankan pelanggan lama itu komposisi perjuangannya seperti itu ya. Nah, kita kenali dulu nih, siapa sih mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka beli di kita.
kapan dia akan melakukan pembelian, bagaimana mereka membeli, sampai isi dompetnya ada berapa sih gitu. Kalau tadi misalnya Rizky nih, produknya mesin, mau dijual kemana nih mesin, kan gitu ya. Targetnya siapa nih? Berarti kan harus terukur targetnya. Apakah Rizky, kan sekarang ini kita perhatiin, apakah masih efektif orang-orang yang membagikan brosur di lampu merah? Rizky masih kalau lihat nggak orang bagian brosur di lampu merah? Masih ada ya? Masih ada tuh brosur dibagi-bagiin ke pengendara motor, mobil, setelah lampu merah selesai dibuang tuh brosur kan ya. Karena nggak targeted gitu ya. Nggak targeted, dia menawarkan kepada orang yang tepat gitu. Sekarang menawarkan rumah, atau misalnya Pak Arman punya produk nih, produknya apartemen ya. Untuk tipe studio kemarin berapa Pak Arman? 400 ya Pak Arman ya. 400 misalnya. Nah, mau ditawarkan ke siapa nih? Ya, ditawarkan ke orang yang misalnya dia family, ya sudah berkeluarga, dengan income misalnya UMR misalnya seperti itu. Tentu daya belinya ada nggak nih, daya belinya kan gitu ya, daya belinya ada nggak untuk produk ini. Bukan berarti kemungkinan dia beli nggak ada, tapi kemungkinan kemudian dia menjadi prospek kita itu menjadi probabilitas akan semakin kecil. Jadi kita harus pahami target pasar kita siapa sih, ini orang dompetnya gimana sih gitu ya, behavior dia gimana sih gitu. Behavior dia tuh misalnya apakah dia family man, apakah dia orang yang senang memang sendirian, introvert, extrovert, ya punya keluarga berapa, apakah sendirian, apakah dia senang berkumpul atau enggak. Nah, itu hal seperti yang perlu kita kenali gitu ya. Apa sih yang pelanggan kita harapkan ya? Jadi sudut pandang kita ada di sudut pandang konsumen. Kalau tadi F&B ya, kita posisikan kita sebagai konsumen. Kita datang, kalau saya datang ke coffee shop, apa sih yang saya inginkan? Oh, kalau saya datang ke coffee shop ya, saya pengennya sih karena saya sambil ngerjain tugas kuliah gitu ya, karena saya sambil kerjaan kantor, saya pengennya ada wifi. Kalau saya misalnya ya, orang-orang seperti saya akan mampir ke coffee shop itu tidak melulu karena produknya gitu, tapi mungkin saya membutuhkan tempat saya bisa ngobrol sama teman, kita bahas tugas kuliah misalnya gitu ya, sehingga saya membutuhkan adanya koneksi internet misalnya. Berarti kan itu konsepnya menjadi konsep berlama-lama, kongko. Nah, kalau konsep berlama-lama juga perlu diperhatikan nanti produk kita apakah malah jadi macet ataukah bagaimana gitu ya. Nah, tapi setidaknya kita tahu apa yang diharapkan dari pelanggan kita. Apa sih yang dipikirkan oleh pelanggan kita atau konsumen kita tentang pesaing gitu. Misalnya gini, teman-teman sekarang nih buka coffee shop ya. Saya pelanggan teman-teman, saya konsumen teman-teman ya. Saya beli di situ. Saya beli di Yomi Coffee. Tapi kan saya juga pasti punya preferensi nih. Saya pernah minum di Starbucks, saya pernah ke Jeko gitu ya. Nah, tentu saya akan melakukan komparasi gitu ya. Saya tentu akan melakukan komparasi. Atau saya pernah ke Kopi Kenangan misalnya gitu ya. Tentu saya akan melakukan komparasi. Apa sih yang ada di benak pikiran saya terkait yang bisnis teman-teman sekarang tawarkan, dan juga apa yang menjadi pikiran saya terkait dengan tadi kompetitornya. Misalnya tadi ya, kalau saya main ke Starbucks itu seperti kayak rumah kedua misalnya gitu ya. Misalnya gitu, saya merasa Starbucks itu kayak rumah kedua saya. Jadi saya bisa datang ke situ, saya bisa ngobrol banyak, sejam, 2 jam gitu ya. Berpotensi kan kalau minum ya sejam juga sudah habis gitu ya. Berpotensi kemudian untuk nambah lagi. Berpotensi saya bisa ya nggak terganggu gitu ya. Spot-spotnya juga masih bisa dilakukan. Ada tempat yang bisa untuk kalau yang orang agak ramai, ada tempat yang bisa agak nyepi misalnya seperti itu. Nah, hal yang seperti ini yang perlu kita kenali dari pelanggan kita ya. Tipsnya ya terkait dengan ini kan masih sambungan sama positioning nih ya. Positioning differentiate produk kita dibandingkan dari pelanggan daripada kompetitor ya. Kita bisa bermain dari bentuk ya, shape. Kita misalnya kalau F&B ya, bisa kalau bakso sama-sama produknya bakso, tadi konten ya. Konten apa yang tawarkan? Bakso. Oke. Bakso yang seperti apa kan gitu. Kita mulai checklist bikin. Ada orang bikin bakso macam-macam tuh. Bakso beranak, bakso rudal, sampai menggunakan nama-nama yang agak horor-horor gitu ya. Bakso setan misalnya gitu ya. Nah, bakso kotak, bakso gepeng misalnya gitu. Sebenarnya itu adalah cara orang untuk mencoba mendiferensiasi
produk yang dia tawarkan. Bisa teman-teman bermain dari shape, dari bentuk, ya bentuknya, ya dari mulai kotak, gepeng gitu ya, pipi, terus kalau misalkan sate, kotak gitu ya, terus kemudian apa namanya, entah mungkin nanti ada konsep sate segitiga misalnya, bisa bermain di warna, color, ya, kalau kopi misalnya selalu identik dengan warna brown gitu ya, mungkin nanti bisa di mix ada warna tambahan baru misalnya ya, ada strawberry kah di situ misalnya gitu ya, kegunaannya, materialnya, ya partnya, bagiannya, size-nya dikecilin, digedein, dibikin eceran kayak tadi tuh. Kalau misalnya dijual langsung satu paket gitu ya, jatuhnya jadi mahal misalnya. Dibikin misalnya satu paket ini, satu paket ini, satu paket ini, harganya jadi terkesan murah. Misalnya paket A. Paket A terdiri dari misalnya hanya nasi dan ayam misalnya gitu ya. Nasi ayam terus nanti dapat teh misalnya seperti itu. Paket B misalnya ada nasi ayam plus misalnya sup gitu ya. Nanti orang akan berpikir kan, oh kalau saya beli paket A misalnya harganya 25.000 ya. Paket B misalnya selisihnya agak jauh tuh. Agak jauh misalnya 25.000 menjadi 40.000 misalnya ya. Nanti paket C kita bikin lebih lengkap lagi. Misalnya tadi tambah sup, tambah teh, misalnya ada dessertnya bahkan gitu ya. Itu 40.000, nambahnya cuma 5.000. Jadi orang akan berpikir, oh ngapain pilih yang paket A ya? Gitu ya, udah aja paket C sekalian, karena justru kalau dihitung-hitung jadi lebih murah. Nah kayak gitu, dimainkan persepsi konsumennya agar orang merasa, oh ini untung nih gitu, untung. Topi harganya 50.000 gitu ya, kaos harganya misalnya 100.000 gitu ya, dijual satu-satu, orang bisa berpikir, waduh mahal nih. Tapi kalau kita misalnya jual kaos gitu ya, 135.000 misalnya ya, gratis topi senilai 50.000 gitu, orang itu akan persepsinya akan berbeda, akan menganggap wah ini produknya murah. Permainan-permainan kayak gitulah yang perlu kita cek, sesuaikan dengan apa sih yang menjadi core bisnis kita saat ini. Nah, tadi kita udah berbicara strategi nih Pak Arman, teman-teman, kita bicara strategi. Nah, mau strategi kita sebagus apapun, mau positioning kita udah sekontras apapun, ya kita semua sekarang masing-masing mengekspos. Saya mengekspos, Pak Arman mengekspos, Bu Linda mengekspos, Fatima mengekspos, Rizky mengekspos. Nah, kita semua berpersepsi dari apa yang kita terima. Itu semua mau sehebat apapun, sepositif apapun, kalau tidak ada selling, itu menjadi tidak bermakna. Gitu. Mau teman-teman udah bikin konsepnya gini ya, udah bagus nih, awareness udah dapet. Indikator awareness apa sih? Orang jadi tahu ada brand Yummy Coffee. Indikator awareness apa sih? Orang sudah tahu sekarang ada bimbingan belajar Zahro Consulting misalnya gitu ya. Seperti itu, orang jadi tahu sekarang brand itu. Nah, so what next? Nextnya adalah harus terjadi selling gitu. Harus terjadi selling, karena kalau nggak ada selling, ya ini belum menjadi sebuah marketing yang bermakna. Maka saya akan bahas sekarang masuk ke selling ya. Setelah ini nanti kita akan banyak diskusi bareng-bareng. Proses dalam selling ya, proses dalam selling ini berlaku umum nih, mau core-nya apapun ya, mau core bisnisnya apapun, ini berlaku umum, ada 6 setidaknya tahapan-tahapan proses kalau kita mau closing nih, mau eksekusi rangkaian marketing kita, kemudian tertransformasi menjadi selling. Ya, kita akan coba bahas satu persatu nih. Yang pertama prospecting and approaching. Nah, ini juga menjadi kunci awal nih ya. Kalau berbicara prospecting ya, ada dua sebetulnya yang bisa teman-teman gali ya. Bisa berdasarkan referral. Ya, referral tuh ada yang referensiin, ada juga yang non referral. Ya, tanpa referensi. Yang saya sampaikan sekarang yang referral. Referral tuh begini. Kalau sekarang nih, tadi Pak Arman cerita ya, Pak Arman cerita sudah mencoba produk teman-teman semua ya. Ada yang coba Chinese food dicoba enak gitu ya, ada yang coba tadi coffee shop-nya oke. Macam-macam deh udah Pak Arman coba. Berarti Pak Arman sudah menjadi konsumen, katakanlah let's say seperti itu, konsumen Pak Arman sudah menjadi konsumen yang loyal dari misalnya Yummy Coffee, misalnya begitu ya. Nah, saya sebagai pemasar nih, ketika saya akan memprospek target pasar saya dengan teknik referral, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya harus melakukan isolasi. Ya, bukan isolasi mandiri ya, bukan isolasi mandiri, tapi saya akan melakukan isolasi dari sekian banyak orang
dari serangkaian banyak kelompok-kelompok yang heterogen, saya isolasi dulu. Misalnya gini, produk saya adalah coffee shop ya. Oke, coffee shop berarti saya akan mengisolasi orang-orang yang gaya hidupnya misalnya tadi ya modern, gaya hidupnya dinamis gitu ya, terus terbuka dan senang untuk kemudian bersosialisasi dalam tempat yang lebih cozy misalnya seperti itu. Oke, saya isolasi. Ketemu misalnya ada satu, saya ambil dari kelompok pengusaha ya. Saya kenal Pak Arman. Pak Arman sebagai konsumen loyal saya ya. Sebagai konsumen loyal beliau udah merupakan salah satu customer yang memang sudah menjadi bonding lah sama usaha saya gitu ya. Saya isolasi beliau nih, saya isolasi. Tak. Bisa saya kemudian lakukan konfirmasi. Misalnya gini Pak Arman, ini kalau di Bright Cube, kawan-kawan Pak Arman tuh siapa Pak Arman yang paling suka ini kayak Pak Arman gini, suka nongkrong, ngopi gitu ya. Pokoknya santai-santai lah, nggak ruangan-ruangan kayak gini. Pak Arman boleh sebut nama Pak Arman, siapa kawan Pak Arman yang punya hobi seperti itu? Nama kawannya ya? Ya. Ada nama Nicholas. Nicholas. Oke, konfirmasi. Oh, Nicholas Pak Arman ya? Di mana Pak Arman lokasinya beliau tuh? Oh, katakanlah misalkan di Jasinga gitu ya. Atau di Jakarta lah, Jakarta Jasinga aja kejauhan amat Pak Arman ya. Di Jakarta beliau. Oh, gitu ya. Berarti gampang dong nanti ke Sentul tinggal masuk keluar tol aja gitu. Iya. Pak Mas Nicholas ini beliau profesinya apa ya? Dilakukan confirmation. Beliau confirmation. Iya nih kalau Nicholas tuh sama saya orangnya seneng nongkrong dia suka cari hunting dia. Coffee shop yang gini-gini gitu. Nah, berarti Nicholas tadi masuk dalam qualification. Ingat teman-teman kan beli target pasar ya. Teman-teman beli target pasar. Teman-teman pasti sekarang udah punya konsumen dong. Nah, sekarang kan mau approaching ya. Mau approaching terus kemudian udah ada referral. Ini tekniknya teknik referral ya. Ada teknik satu lagi teknik non referral tapi tidak saya sampaikan karena waktunya terbatas. Ini teknik referral ini paling direkomendasi nih. Teman-teman udah punya Pak Arman sekarang nih. Ini manfaatkan banget nih. Pak Arman luar biasa pasti jejaring bisnisnya. Jangan dilepas, dibiarkan begitu saja beliau ini. Ya, teman-teman isolasi nih Pak Arman, jangan kemana-mana. Gitu ya nih, bagi siapa? Musli, Sherly, Fatima. Nah, ini Pak Arman diisolasi nih. Gitu ya. Mulai itu dikonfirmasi gitu ya, konfirmasi. Pak Arman ya teman nggak? Ini yang suka kayak gini nongkrong, gini mungkin kalau ada acara-acara gini ya. Misalnya begitulah ya contohnya. Oh ada tadi Nicholas gini. Oh Pak Nicholas tuh di mana dia? Oh dia ada tuh, dia aktivitas di kantor di Jakarta tapi kalau akhir pekan suka main dia ke Bogor, dia suka ini bersepeda tuh di Sentul. Kan di Sentul enak tuh ya. Suasananya Sentul tuh aduh kayak puncak lah tuh, enak banget tuh kalau udah main ke Sentul, emang luar biasa deh. Pemandangannya Sentul tuh luar biasa. Ya. Oh gitu ya. Oke, masuk dia kualifikasi kan? Kualifikasi. Nih masuk nih target pasar saya nih, orang-orang yang memang berjiwa muda, orangnya cozy, orangnya senang kumpul ya, senang bersosialisasi segala macam, hanya masuk nih sebagai target pasar saya. Terus teman-teman harus getting information. Ini saya ilustrasi sederhana ya. Prakteknya sih mungkin tidak sederhana itu. Kalau sekarang teman-teman udah kenal Pak Arman. Jadi getting information caranya gini, itu beliau biasanya kalau dikontak gimana Pak Arman caranya Pak Arman? Ya kalau dia orangnya sibuk sih, dia kalau nerima WA juga kalau nggak ada kenal nggak akan jawab tuh, di teleponnya nggak akan diangkat. Oh gitu. Oh iya begitulah orangnya, memang ya maklum lah namanya juga eksekutif muda beliau itu kan gitu ya. Tapi kan teman-teman sebagai marketing nggak boleh mudah menyerah dong. Ingat, penolakan adalah awal dari penerimaan gitu ya. Penolakan adalah awal dari terciptanya penjualan. Tuh filosofi kita orang marketing seperti itu. Tuh Pak Arman pasti Pak Arman sudah banyak produk yang dia jual. Apakah semua langsung diterima? Tentu tidak. Pasti berawal juga dari penolakan-penolakan. Seperti itu ya. Kita getting information dulu nih. Oh, Pak Nicholas tuh kayak gimana sih orangnya? Gini. Kita gali tuh dari referral. Referral kita siapa? Pak Arman. Ya. Dari situ kita bisa asking help. Pak Arman, boleh nggak? Nanti Pak Arman kontak kabarin dong. Nih di kita di Sentul City nih udah ada nih coffee shop kan, keren kan, Pak Arman ngerasain sendiri kan. Iya sih enak banget tempat kamu asik nih. Nggak nyangka saya kamu bisa menyulap tempat seperti ini menjadi tempat yang cozy. Kita bisa asking help kepada Pak Arman. Pak Arman kalau ada bisnis stock, ajakin dong ke sini gitu. Bisa asking help. Atau nih, misalkan kata Pak Arman, waduh saya sibuk lah, nggak enak saya kalau kayak gini-gini. Kadang-kadang orang beda-beda preferensi sih. Kita bisa asking permission. Pak Arman boleh nggak kalau saya dapat kontaknya itu saya bilang, saya dapat info beliau dari Pak Arman. Gitu Pak Arman, nanti boleh nggak saya bilang
saya nyebut nama Bapak deh, bahwa saya kenalnya Pak Nicholas itu dari Pak Arman. Oh iya, silakan aja. Nah itu tipsnya, salah satu prospecting, approaching dari target market bisa menggunakan teknik referral. Ya, teman-teman pakai referral nih. Referral tadi, sekarang siapa yang udah menjadi konsumen loyal? Ya salah satunya Pak Arman, Bu Linda, ya Mbak Stevia, dan sebagainya. Teman-teman semua yang sekarang ada di sini. Nah bisa menjadi referralnya, gitu. Kalau produknya bisa macam-macam, ini bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan menjadi lini produk apa saja tadi, misalnya Zaro yang bimbel gitu ya. Bimbel pasti kan pasti teman bimbel itu deketnya ke siapa? Ya ke guru-guru kan gitu ya, ke guru-guru, ke orang tua murid, ke situ. Ya kalau misalnya saya sebagai pengajar gitu ya, kenal dengan beberapa guru, kemudian saya bisa merekomendasikan, bisa mereferensikan, tuh ada tuh si bapak itu tuh. Nah dia kalau urusan bimbel-bimbel biasanya orang tua murid nanya ke dia tuh. Nah bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa asking help, ya minta bantuan kepada referralnya tadi, atau kalau memang tidak dimungkinkan bisa asking permission. Misalnya boleh nanti saya bilang ke Pak Nicholas, saya dapat info beliau dari Pak Arman. Jadi Pak Nicholas ini pasti relate-nya sama Pak Arman. Ketika Fatimah kontak, dia nggak kenal siapa nih Fatimah gitu, dia nggak kenal tuh. Tapi begitu, oh saya dapatnya dari Pak Arman, dari Bright Cube, oh iya saya tahu tuh, nah gitu. Akan relate ke situ ya. Ini teknik pertama kalau kita mau berbicara prospecting ya. Ini approaching ya, approaching. Jadi kita udah prospek itu kita bidik-bidik orangnya siapa nih, kita mau melakukan pemetaan ya. Kita mau bidik siapa ini orang ini. Nah, sekarang kita mau mendekat nih, mulai approaching ya. Kita mulai mendatangi prospek kita, pelanggan kita. Udah kita identifikasi kan, tadi dapat dari siapa? Dari Pak Arman, dari Bu Linda misalnya gitu ya. Kata Bu Linda, Pak Budi tolong dong teman-teman dosennya suruh main ke sini, nah, misalnya kayak gitu. Boleh itu dari situ. Nah, kemudian kan mulai approaching nih. Nah, dalam approaching sebenarnya banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Ya, sehingga ya si target kita tertarik gitu ya. Berarti kan harus ada likability-nya, ketertarikan akan siapa yang menawarkan produk ini. Ya, maka performa kita, tools promosi yang kita tawarkan ya. Kalau kita punya brosur, misalnya brosurnya seperti apa, komponen scarcity, kelangkaan tuh kayak gini ya, misalnya beli sekarang dalam apa, misalnya menyambut apa hari tertentu gitu ya, dapatkan harga khusus hanya sampai dengan pekan ini, misalnya seperti itu, agar orang juga ada rasa segera untuk tereksekusi melakukan pembelian, misalnya seperti itu. Ya scarcity-nya, karena kalau barangnya banyak, ya kalau barangnya banyak dan umum, orang kemungkinan untuk tertarik dan memilih produk kita itu peluangnya akan semakin sedikit. Tapi kalau kita bilang ini langka loh, ya ini hanya ada di sini, ini hanya sekarang. Ya konsep ini kan digunakan oleh misalnya ya marketplace ya, marketplace suka ada tuh flash sale. Ya flash sale itu kan detiknya jalan tuh, tek gitu kan, agar orang, cepetan nih. Ini harganya lagi harga murah banget nih, misalnya seperti itu. Padahal jangan-jangan harganya sebenarnya harga yang normal-normal saja. Seperti itu ya. Kredibilitasnya, ya. Kalau teman-teman menawarkan tadi produknya misalnya pendidikan, tentu teman-teman harus kelihatan smart. Itu. Jadi antara produk, terus tagline, positioning, semua harus selaras nih. Semua harus selaras. Produknya pendidikan, tentu yang ditawarkan adalah kepintaran. Ditawarkan adalah solusi atas permasalahan-permasalahan terkait di sekolah misalnya gitu. Tentu teman-teman harus tampilannya meyakinkan. Ya, cara meyakinkan gimana sih? Gesturnya gitu ya. Gesturnya nggak boleh urakan. Misalnya ini kan style Pak, bebas aja kita ya. Itu beda, kita bicaranya kesan pertama ya. Eksekusi kesan pertama tuh harus menggoda memang. Kalau teman-teman mau jual ini coffee shopnya adalah tempat yang cozy, tempat yang luxe, tempat yang ini, maka juga harus tampilannya, warna yang dipilih. Ya, kalau teman-teman mau mengangkat misalnya ini adalah luxe, kemewahan, ya jangan pilih warna pink misalnya, atau jangan pilih warna hijau cerah misalnya, tapi pilih misalkan warna-warna yang mencerminkan kemewahan kayak biru tua misalnya ya, biru dongker, misalnya ya yang sifatnya agak lebih gelap misalnya gitu. Tone suaranya ya, tone suaranya juga mungkin bisa kita pilih. Nah ini memang teknik approaching seperti itu, agar kita bisa meyakinkan ya. Kalau tadi misalnya contoh saya
di konsultan pasti saya ngomongnya agak diberat-beratin tuh ngomongnya. Oh iya, jadi dalam konteks konsumen maka kayak gitulah. Jadi jangan sampai kita ketawa-ketawa gitu ya, apalagi bahasa pergaulan sehari-hari kita akhirnya keluar misalnya seperti itu. Nah itu kita perlu sesuaikan dengan apa namanya siapa yang menjadi target pasar kita. Nih ya, ini penting nih. Tadi kan udah prospecting ya. Kita bisa minta bantuan referral, approaching. Ketika approach kita bilang ini terbatas loh Pak. Ini hanya sekarang. Saya paling sering ditelepon atau di WA dari misalnya IndiHome. Penawaran naik bandwidth ya. Dari bandwidth misalnya 20 Mbps ke 50 Mbps. Ditawarkan, iya Pak, ini hanya penawaran ini hanya berlaku hari ini Pak. Nanti setelah ini tidak lagi ada penawaran misalnya seperti itu. Oh saya jadi panik tuh, aduh beli nggak ya gitu. Jadi nggak rasional saya, padahal saya hanya cukup 20 Mbps aja untuk ngajar online, untuk seperti ini webinar sudah sangat cukup. Saya bukan gamer gitu ya, gamer yang membutuhkan misalnya Mbps-nya harus misalnya 100 Mbps misalnya seperti itu. Nah udah tuh apa namanya approaching, tekniknya misalnya scarcity ya. Nah sekarang probing nih. Probing udah mulai kita penjajakan. Ingat, kalau kita belajar marketing kan ada bauran pemasaran ya. Yang pertama apa? Produk ya, produk. Itu di sudut kita. Kalau di sudut konsumen, berubah tuh menjadi C. Apa itu C? Kalau di kita P, produk, di produsen, kalau di konsumen adalah C. Ya. Consumer solution. Jadi produk yang kita sekarang tawarin ini jadi solusi nggak buat si konsumen kita? Gitu ya. Nih kadang-kadang yang menjadi kesalahan awal ya bagi para penjual itu atau pemasar, kita terlalu banyak bicara nih. Kita nawarin aja, ini Pak silakan Pak beli bagus Pak, ini wah pokoknya keren banget dah, ini wah menarik lah segala macam. Kita kurang mau mendengarkan, sedikit mendengarkan gitu ya. Karena sebenarnya kita harus mau dengerin dulu sebenarnya dia butuh produk yang kayak gimana sih. Kadang kan konsumen itu ya ada yang diungkapkan secara eksplisit, ada juga yang implisit nggak langsung muncul gitu ya. Nah, ingat produk kita harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan permasalahan kadang tidak muncul secara eksplisit, gitu ya. Contoh di sini misalnya kita ilustrasiin ya. Misalnya di sini siapa nih? Azhar ada ya hadir ya? Azhar Rahmat. Nyimak kah? Pari Mahayu ada? Iya Pak. Oke Pari. Pari bisnis semua apa? Kebetulan saya di sini bantu sebagai panitia Pak. Oh sorry. Tapi ya. Ini aja. Pak Pari biasa ini nggak main ke coffee shop gitu? Suka main nggak? Iya Pak, saya suka main ke coffee shop. Oke. Kadang-kadang kamu paling sebel apa sih kalau lagi di coffee shop, Pari? Apa sih yang paling ini nggak enak banget sih coffee shop kayak gini? Apa sih yang kamu temukan? Lebih ke atmosfer sih Kak, Pak. Jadi kalau misalnya cari coffee shop tuh yang nyaman gitu, lebih luas. Kalau coffee shopnya sempit, biasanya nggak jadi gitu. Jadi ya, padahal selain tempat, space, apalagi itu yang kamu harapkan? Kamu misalnya gulanya terlalu kuat kah gitu ya? Atau mungkin suhu ruangannya kah? Seperti apa tuh yang biasanya kamu keluhkan lah terhadap sebuah coffee shop? Oh, kalau lebih ke menunya sendiri sih biasanya malah saya sukanya manis. Mungkin kalau misalnya kurang gula, tinggal minta aja sih Pak. Kalau misalnya menu jarang untuk nggak suka gitu Pak. Lebih ke atmosfer aja. Gitu. Lebih ke atmosfer ya, seperti itu. Nah ya. Itu kan yang ternyatakan sekarang oleh Mbak siapa tadi Pari ya? Oke. Ya, Pak. Ternyatakan seperti itu. Tapi bisa saja sebetulnya Bapak Pari ini ketika dia masuk ke coffee shop, dia sebenarnya ada keluhan-keluhan gitu. Misalnya gini ya, dia senangnya justru produknya manis ya, manis. Tapi misalnya takaran gula yang dikasih kan suka dikasih tambahan ya. Suka dikasih tambahan kan gulanya bisa kita takar sendiri ya, seperti itu. Misalnya justru takaran gula yang dikasih masih nggak sesuai dengan level manisnya yang dia mau, misal seperti itu. Jadi kan dia ketemu problem atau coffee shop yang sekarang ada tidak menawarkan gula secara terpisah.
Misal seperti itu. Ada orang yang seperti Mbak Pari ya, yang senangnya manis banget. Ada mungkin orang yang nggak terlalu senang manis. Kayak Mbak Linda, Bu Linda misalnya nggak terlalu senang manis tuh misalnya. Gitu ya. Mungkin lebih suka yang lebih light, misalnya seperti itu. Berarti kan ada permasalahan di situ ya, misalnya ya, misalkan. Jadi solusinya apa? Oh, kalau di coffee shop kami gula diberikan terpisah. Ada masalah lagi, oh kalau gula berarti kan butiran-butiran diaduk jadi nggak rata dong, jadi nggak enak. Nah itu ada solusi lagi, misalnya gulanya gula cair, misalnya seperti itu. Ya, jadi justru kita tawarkan dari apa yang menjadi problem dari konsumen kita, gitu ya. Ingat tadi marketing bicaranya apa? Creating, exchanging, delivering, ya, offering yang memiliki value. Value yang sekarang teman-teman mau kasih apa sih value-nya? Gitu ya. Pak, Ya, silakan Pak Ara. lagi kita Q&A ya Pak, biar ada waktu untuk teman-teman tanya. Oke, baik. Oke, sedikit lagi, satu slide lagi, 2 slide lagi lah. Jadi terkait value, kemudian sebelum masuk Q&A, tentu nanti akan ada yang nolak ya, ada yang keberatan, ada yang komplain segala macam. Nah, handlingnya bisa begini. Ya, handlingnya. Yang pertama kita dengerin dulu, saya paham keluhannya seperti ini, baru kemudian jelaskan apa sih menjadi manfaat positifnya. Ya, seperti itu, jadi reverse, dibalikin. Ya, kita pertama dengerin dulu. Kita paham bahwa tadi ada konsumen yang pengen tempat lebih luas, betul, memang lebih luas, tapi memang untuk ketersediaan space kami coba berikan solusi dengan tata letak yang lebih cozy, lebih nyaman, like roomnya juga kaki kita nggak saling berbenturan, misalnya satu kaki sama kaki lain gitu ya, kita jelaskan hal positifnya. Atau admit method, kita setuju aja, ya sih betul sih kalau lebih luas memang lebih enak, kita lebih santai, nggak terganggu segala macam. Tapi kita bilangkan lagi, tapi kami punya alternatifnya Kak. Kalau kami walaupun seperti ini, kami berikan sekarang pencahayaan yang lebih baik dan juga AC yang kita sediakan yang lebih nyaman. Sehingga walaupun Kakak ini ruangannya nggak terlalu luas, tapi kita bisa berikan juga tetap kenyamanannya kita jaga. Bisa seperti itu. Terakhir ini sebelum kita Q&A, ya kita harus bisa closing ya. Caranya closing, kita dengerin, perhatiin, pasti prospek kita berikan tanda-tanda sinyal-sinyal. Kalau bisa verbal, bisa non-verbal. Kalau dia udah bilang gini, Mbak Zara, itu brosurnya bisa diperoleh di mana? Itu ciri-ciri satu yang pertama. Ya, ciri-ciri yang pertama. Atau non-verbal. Non-verbal tuh dia udah mulai, oke, gitu ya. Oh, tertarik gitu, antusias gitu ya. Nah, itu salah satu bahwa, ini bakal closing nih penjualan teman-teman, seperti itu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, pas sekali atas ketersediaan waktu yang disediakan. Sekarang saya berikan ke Pak Arman. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Pak Budi, sangat membantu mengenai marketing buat SMEs. Tentunya saya sendiri juga belajar. Dan sekarang kita buka untuk Q&A ya Pak. Ya. Silakan Founders, ada pertanyaan apa-apa untuk Pak Budi? Ya. Sambil kita jalanin, pasti kita kepikiran terapin marketing buat founders gimana ya? Ada yang kepikiran pertanyaan apa-apa? Oke, silakan, kawan-kawan. Feel, nggak usah sungkan, nggak usah kaku. Ya, kalau dari tim Yumi mungkin ada dari Musli atau dari Fami, Shirley. Ada Kak, ada. Ya, silakan. Halo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Masih di kampus ini, Pak. Punten. Mau nanya, Pak, tentang yang confirmation gitu. Confirmation kan tadi cari kontak paling dekat gitu dari orang yang memang kita isolation gitu, kita isolasi. Nah, itu kalau memang orang yang nggak berkenan gitu untuk memberikan info lebih lanjut, apa sih yang memang bisa kita lakukan gitu Pak? Apakah memang kita melakukan penyelidikan sendiri ya, atau gimana ya Pak? Apa memang sekarang kan ada sosmed gitu Pak? Ya. Boleh nggak sih kita nyari tahu sendiri gitu di sosmed misalnya? Kan kalau tadi nanya gitu. Kalau tadi kan nanya gitu ke Pak Armannya, ini kan kita biasanya kalau di sosmed tuh ada foto sama teman gitu, terus ya, fotonya tag
ada tag-nya gitu, terus kita kasih cari tahu gitu. Itu kalau kayak gitu apakah tetap sama metodenya, apa dibilangnya sama isolation yang memang tadi follow up, apakah beda gitu Pak? Begitu Pak, atur nuhun Pak. Oke, thank you Musli, makasih ya. Ini menarik ya Musli ya. Ini benar-benar yang mesti disampaikan terkait misalnya diaplikasikan teknik ini juga teknik referral di media sosial ya. Kita coba perhatiin akun-akun yang melakukan giveaway. Ya, akun-akun yang melakukan giveaway. Dia pasti ada salah satu syaratnya adalah tag 3 teman misalnya seperti ya. Tag 3 temanmu misalnya seperti itu. Itu tujuannya sebenarnya secara nggak langsung adalah referral juga ya. Kalau tadi misalnya memang Pak Arman selaku referral misalnya belum bersedia memberikan referensi, berarti kan kita gunakan tekniknya bukan teknik referral kan. Teknik referral ini akan berhasil kalau orang tersebut ya mereferensikan target prospek berikutnya. Ini contoh yang tadi mesti sampaikan yang di media sosial ya, misalkan tag 3 teman kamu misalnya ya. Kita akan men-tag teman kita yang tentu kita nilai ini bakal cocok nih ke sini. Misalnya gini deh, sekarang sering banget para ini ya, baik melalui influencer maupun orang untuk memposting ya kegiatan dia. Misalnya gini, sekarang misalnya kita nih teman-teman semua di Brightcube ya, kita bikin sebuah bisnis di situ, terus kita posting, kita tag akunnya Brightcube, terus kemudian kalau kita mau memberikan giveaway, misalnya kita minta tag 3 teman kita juga, ya, untuk kemudian untuk bisa mendapatkan giveaway tadi. Itu sebenarnya salah satu teknik referral juga kalau di media sosial ya. Dan kalau tadi mesti katakan kita bisa selidiki sendiri nggak, probing sendiri nggak bisa, sangat. Oke ya, ini udah mulai join. Silakan lanjut Pak. Ya. Lanjut ya. Jadi betul yang mesti sampaikan bahwa terkait kita akan melakukan approaching ya. Bisa memang menggunakan selain referral, bisa non-referral. Non-referral kita bisa menselidiki sendiri. Misalnya gini, kan sekarang sudah ada media sosial nih. Sudah ada media sosial, mesti berteman sama Pak Arman misalnya ya. Berteman sama Pak Arman. Tentu akan lihat mutualannya Pak Arman siapa saja nih. Seperti itu ya. Terus kan ada akun-akun yang memang terbuka, ada akun-akun yang sifatnya private. Untuk akun-akun yang terbuka, memang itu menjadi salah satu ladang data untuk para pemasar, memang betul, saya setuju. Karena dengan akun yang sifatnya terbuka, kita jadi tahu preferensi seseorang. Kita jadi tahu orang ini tipikal family man. Kalau produk kita mobil ya berarti mobilnya mobil family, ya bukan mobil sport car. Ya kita bisa hang out. Kelihatan terpotret dari situ. Memang sekarang era big data di marketing itu sangat-sangat kepake ya Musli. Jadi Musli bisa lakukan probing dari situ. Produknya apa misalnya sekarang coffee shop ya. Coffee shop berarti kan obrolan antar coffee shop biasanya. Orang nongkrong di mana gitu ya. Orang kan dengan sangat bangga memposting sedang lagi nongkrong di mana ya. Orang bangga posting sedang, orang suka dilama-lamain dan yang difoto gelasnya gitu ya. Karena ada kebanggaan di situ. Padahal harganya juga mungkin ya atau cita rasanya nggak inilah, banyaklah coffee shop kita yang bisa menyainginya. Jadi teknik probingnya selain tadi referral langsung ya, mungkin kalau referral langsung itu cocok untuk produk-produk yang customize misalnya, yang harganya juga lumayan, misalkan kayak juga bisa ya coffee shop masih oke, ajak teman-temannya yang biasa senang nongkrong bareng, yang senang kumpul gitu ya, itu bisa. Atau kita sendiri yang memang yang melakukan probing ya itu sendiri. Sekarang era media sosial, untuk akun-akun yang terbuka, interaksi-interaksi yang ada itu menjadi panen data untuk kita untuk tahu potensi pasar kita seperti apa. Itu mungkin Musti, mudah-mudahan bisa sedikit membantu memperjelas. Oke. Terima kasih pertanyaannya Musli. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sangat jawab. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Foundex. Silakan tanya ke Pak Budi. Silakan. Ilham, ada Ilham? Ya, ini ada Bu Linda. Hai Bu. Halo Bu Ilham ada?
Pertanyaan. Ilham hadir? Iya. Teman-teman bingung kali ya. Gimana? Progresnya gimana? Kawan-kawan secara umum. Boleh cerita deh. Dari jalanannya. Gimana gitu? Jalanannya. Boleh nanya Pak? Iya. Jalanannya. Atau enggak, Alif ya. Iya. Ini Pak, kami kan bergerak dalam bidang teknologi yang menciptakan otomatisasi untuk produktivitas ditambah gitu ya Pak ya. Cuman kita sedang namanya prototyping Pak. Nah, kemarin mendapat saran juga coba dijual di e-commerce tapi yang pre-order. Nah, kita belum berani Pak, soalnya kita belum uji coba juga. Nah, itu kalau misalnya dalam proses kayak gini, menurut Bapak sarannya itu lebih baik beneran langsung pre-order ditaruh di e-commerce atau kita prototyping dulu biar fix gitu Pak. Produknya apa, Alif? Kayak auto feeder sama auto cleaner buat tambak Pak. Auto cleaner untuk Tambak udang. tambak udang. Wow, berarti sangat spesifik target kamu ya. Target pasarnya sangat spesifik Iya. ya. Para Betul. petambak udang ya. Seperti itu. Pertama sudah ada ininya enggak ya tadi kalau disebut prototype sudah ada uji coba labnya kah atau hasil apa ya semacam performance-nya kah, itu seperti itu sudah ada belum nih? Kalau untuk auto cleaner udah kebentuk datanya kan kita bicara soal nanti kalau penjualan itu data ya, belum ada tingkat kebersihannya lah atau tingkat efisiennya belum ada. Dan untuk auto feeder masih dibuat di bengkel Pak, vendor kami. Nah, kemudian cara untuk make sure kepada target pasar bahwa ini akan running well yang sudah teman-teman lakukan seperti apa? Kemarin sih kami baru ke pemilik tambak yang ada di Serang Pak. Kita kasih brosur, kita kasih detail produknya bakal bagaimana nanti, terus nanti spesifikasi alatnya ntar bagaimana, produksinya biayanya berapa segala macam. Dia baru menyampaikan, oh oke, saya tertarik, nanti kalau misalnya udah jadi silahkan uji coba di tambak saya, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ini produk jadinya sendiri belum dihasilkan ya? Atau baru semacam sampai uji coba lab atau gimana? Masih dikerjakan Pak dari bengkel vendor kami. Oke, masih dikerjakan ya. Jadi sifatnya memang masih dalam boleh dikatakan di prototype ya, untuk standarisasi, untuk pabrikan. Seperti itu kah gambarannya? Iya, harus distandarisasi, nanti ada tahap lagi kayak paten, terus baru pasaran gitu Pak. Katanya biar lebih enak kayak gitu. Ya, jadi memang nanti jadi memang kalau akan ke pasar ya, akan tawarkan ke pasar. Apalagi ini pasarnya sangat petambak udang gitu ya. Dia tentu akan bertanya manfaatnya apa nih produk ini kan gitu ya. Manfaatnya apa sehingga dia kemudian mengeluarkan cost untuk membeli alat tersebut. Di satu sisi sekarang timnya Alif memiliki sebuah tantangan bahwa produk ini boleh dikatakan baru setengah jadi atau sedang dalam proses finishing seperti itu ya, kan memang perlu tahapan lebih lanjut. Jadi kalau menurut saya ini tergantung sekarang nih Alif mau kolaborasi bisnisnya gimana gitu ya. Jika ini mau dieksekusi sampai dengan akhir, berarti kan produk ini diselesaikan sampai selesai, sampai bisa kemudian keluarlah semacam statement, entah hasil lab, entah
berupa kan cleaner ya, tadi membersihkan memang tambak udang sesuai dengan pH-nya sesuai yang cocok, misalnya seperti itu. Karena untuk meyakinkan konsumen kan dia pasti butuh bukti kan, konsumen Data, pasti Pak. butuh bukti, misalnya data kan ya, berarti data kan, data yang disampaikan bahwa sebelum menggunakan alat ini kondisinya bagaimana, setelah menggunakan alat ini kondisinya bagaimana. Ya ini masih proses akhir, bisa juga konsumennya bisnis sebetulnya ini. Pandangan saya ya, pandangan saya konsumennya bisa juga konsumen bisnis, jadi konsumen yang bisa membantu memfabrikasi misalnya, gitu ya, mewujudkan merealisasi alatnya sampai dengan selesai. Bisa gitu ya, mewujudkan merealisasi alat. Tadi kalau misalkan pre-order bisa nggak? Gitu ya. Tadi kalau misalkan bisa, tapi tadi harus bisa menampilkan evidence. Coba lab ini sudah, ini sudah berhasil gitu ya. Ini buktinya, evidence-nya ini. Nah, jika diproduksi sekarang tentu saja kan tadi butuh cost segala macam ya, maka kita pre-order misalnya, itu juga bisa. Tapi harus disertai kalau pre-order itu memang ada evidence-nya. Ya, karena untuk meyakinkan konsumen, kita kan bicaranya sudut pandang konsumen kan, Liv ya. Konsumen masih butuh evidence, apa buktinya misalnya gitu. Ini loh ada sertifikat misalnya dari lab IPB misalnya ya. Ini ada sertifikat proses paten misalnya seperti itu. Itu tahapan-tahapan yang menurut saya, karena ini kan produknya teknologi berarti kan ya, suatu teknologi yang dengan target pasar yang memang bukan konsumen akhir yang sifatnya individual ya. Ini kan konsumen yang sifatnya untuk dia gunakan rangkaian bisnisnya juga. Pandangan saya sih seperti itu, Liv. Yang sekarang kawan-kawan sudah sampai kapan nah ini tawarannya? Kenapa? Sudah sampai tahap mana sekarang penawaran dari konsumen? Penawaran sih kemarin ada 2 tambak yang dekat Jawa Barat dan Banten, Pak, yang tertarik. Ada yang di ada 3 ding, ada di Serang 1, di Sumur Pandeglang 1, ada di Cianjur 1, Pak. Cuma mereka perlu alatnya diuji dulu. Nah itu, iya, yang saya bilang pasti mereka ada semacam ingin proof, ada semacam evidence memang, ya. Itu kita nggak bisa menutup mata ya. Ya produk akhirnya belum jadi. Tertarik nggak orang? Tertarik, apalagi kalau teman-teman udah punya ininya, rangkaian datanya kan, ini lo datanya udah bisa. Tapi kan ketika ketersediaan alat contoh aja, minimum alat contoh sih, kalau bisa dihasilkan satu sampel alat aja yang bisa didemonstrasikan, mungkin akan lebih bisa meyakinkan konsumennya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Liv. Satu alat itu lagi. Dimungkinkan nggak itu untuk Oke. Silakan Alif kalau ada komen terakhir. Soalnya kita juga sudah mesti selesai bentar lagi. Sama ada satu pertanyaan lagi. Ada dari Karina, mungkin ini ada chat Pak Arman. Atau nggak bisa Chat Pak Arman. Oke, thank you dari Alif. Thank you Pak Budi penjelasannya. Dan ini lebih penting mencari segmentasi yang tepat. Bisa jualan burger ke anak motor atau segmentasi yang luas. Jualan burger ke kalangan menengah ke atas. Gimana Pak? Oke, masuk tidak bisa kamera, tidak kondusif. Jadi dalam kamar marketing bisnis konsumen yang penting mencari segmen. Tidak kondusif, masuk tidak bisa segmen. Kamera tidak dalam kamar marketing. Pasti ada Pak. Jelas kok Pak? Ya. Jelas ya Pak. Oke, baik. Jelas. Jadi untuk produknya burger. Nah, lebih kepada segmen ke menengah ke atas atau ke menengah ke bawah gitu, pertanyaannya kan gitu ya? Bukan Pak, menengah ke atas atau ke segmentasi yang tepat.
atau segmentasi yang lebih luas? Oke. Kalau kita berbicara burger ya, burger. Suaranya di komputer saya ini agak mantul, Pak Arman. Sebentar, Pak Arman. Di komputer saya ini agak mantul, Pak Arman. Sebentar, Pak Arman. Saya cek dulu. Cek satu. Nah, udah. Oke. Tadi suaranya agak mantul. Mohon maaf. Oke. Sekarang produknya burger ya. Apakah dia akan kita fokuskan ke segmen tertentu? Misalnya di sini katanya segmentasi yang tepat, misalkan jualan burger ke anak motor, atau segmentasi ke yang lebih luas, misalnya jualan burger ke kalangan menengah atas. Tentu saja kita jual produk kita kepada pangsa pasar dengan market share yang luas dan daya beli yang aktivitasnya di mana? Seperti itu. Kalau memang anak motor di sini aktivitasnya berinteraksi dekat dengan kita, dia ada titik di mana persinggahannya memang cocok kita kemas ya, dan memang tempat kita ada tempat yang cocok untuk anak-anak motor untuk namanya mampir ke situ, why not kita fokuskan langsung ke segmennya memang ke anak motor. Ya, pertanyaannya, apakah hal itu terjadi? Sekarang bisnis burgernya itu memang sudah menjadi tujuan utama dari para komunitas tersebut, gitu ya. Jika memang belum, mungkin tidak difokuskan ke situ. Misalkan begini ya, kalau burger kan bicaranya agak umum ya, dia agak lebih luas tuh. Nah, jika misalnya ya sekarang nih jika memang mau dikonsepkan di segmen dibidik langsung ke segmen anak motor misalnya, berarti kan semua tema layout dari bisnis kita harus support juga ke situ kan ya, support juga ke yang market yang kita bidik. Misalkan tadi ini membidik anak-anak motor, atau ini membidik sekarang bahkan yang lagi rame misalnya bersepeda misalnya ya, cocok nggak ya bersepeda sehat terus kemudian burger ya, kita coba. Misalnya kalau anak motor ya, berarti kalau memang seperti itu, burger yang kita kemas, layout yang kita kemas di dalam tempat bisnis kita, ya temanya ya tema-tema terkait motor otomotif. Masalahnya relate apa enggak, atau tergantung, malah itu terlalu mengkerucutkan gitu ya. Bisa kita bidik tadi misalkan yang lebih luas ya, lebih luas. Misalnya burgernya di sini yang kita jual adalah misalnya flavornya justru flavor yang lebih misalnya apa ya, yang Arabik misalnya seperti itu ya, yang lebih Arabik misalnya, yang lebih luas. Jadi memang perlu kehati-hatian apakah pasar yang saat ini market share-nya luas, punya daya beli yang memadai, ya, dan bisa berinteraksi banyak dengan kita, itu memang sekarang tepat untuk usaha kita. Kalau di sekitar kita banyaknya anak-anak gitu ya, kalau di sekitar kita banyaknya anak-anak, kenapa kita bidiknya bukan malah anak-anak? Dengan size yang lebih mini misalnya ya, dengan tema-tema yang lebih ceria. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu nih, produknya burger, mau dipasarkan di mana, target pasarnya siapa? Mau pasarkan ke anak komunitas motor, boleh? Boleh. Tapi pastikan lokasinya adalah salah satu lokasi destinasi yang biasa dikunjungi oleh anak-anak motor. Misalnya kan anak motor suka tempat ada poin-poin berhentinya kan ya, poin-poin berhentinya di mana. Kalau memang itu tempat persinggahannya, oke, bisa. Tapi kalau memang di situ sekarang teman-teman buka burger ya, di lokasi misalnya justru berada di sentra perumahan, dan di perumahan tersebut kan kalau perumahan gampang ngitung itu, ada berapa kakak di situ, banyaknya anak-anak ya, orang dewasa atau orang tua. Kalau memang justru banyaknya anak-anak di situ, kenapa enggak kita bukanya yang justru anak-anak, misalnya seperti itu, dengan segmennya memang tadi yang lebih ceria misalnya. Jadi pastikan ketika membidik segmennya adalah segmen yang punya daya beli ya, tadi tahu teman-teman isi kantongnya berapa, dan dia market share-nya besar, seperti itu ya. Mungkin itu panduannya. Terima kasih tadi kepada siapa tadi? Karina, iya. Oke, gitu Pak Arman. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih semua founders, terima kasih Pak Budi, sangat ngejawab pertanyaannya dan juga presentasi sangat membantu marketing for SMEs Pak. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan buat kami semua yang bisa mengikuti webinar ini.
Oke, di sini juga ada Bu Linda. Thank you Bu, udah arrange webinar ini. Dan sebelum kita selesai, mungkin Guntur, kita ada sebuah digital certificate buat Pak Budi, appreciation certificate. Udah menjadi mentor, udah menjadi pembicara dalam webinar ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arman. Ya, dan juga ada satu lagi ya, Guntur ya. Oke. Iya, luar biasa. Ya, sebelum kita selesai, boleh kita foto bareng ya Pak? Boleh Pak. Teman-teman boleh nyalain videonya. Terima kasih ya teman-teman, semua udah gabung. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Ini program yang luar biasa dari Pak Arman, Bu Linda. Mungkin bicaranya bukan profit atau benefit dalam jangka pendek ya. Ini jangka panjangnya luar biasa lah. Banyak hal yang bisa teman-teman dapetin di sini. Oke. Silakan kita kasih beberapa detik lagi untuk nyalain video. Atau enggak nanti Guntur yang screenshot ya? Iya Pak. Oke. Oke. Bisa Teman-teman dimulai Pak. yang lain boleh silakan. Last chance, ayo ikutan foto. Oke. Guntur silakan. Baik. Bisa. Oke, silakan. Nah, kita mulai Pak. 1, Ya. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi. Oke. Linda, Guntur. Terima kasih Pak Teman-teman semua. Arman. Budi, Linda. makasih banyak Pak. Ya, sukses semuanya kawan-kawan semua di Brightcube. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik Ciao. Pak, terima kasih Pak Makasih Budi. ya. Izin Makasih live ya, ya. Pak. Ya. Oke, makasih.